Gempa di kota Manado, pasien rumah sakit berhamburan keluar ruangan inap. Gedung KONI Hall B ambruk, satu warga tewas. Gaji dipotong, ratusan ASN geruduk kantor BTN. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Devis Pinontoan, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama saudara. Terkait gempa di Sulawesi Utara, gempa berkekuatan 7,6 magnitudo mengguncang kota Bitung, Sulawesi Utara pada Kamis pagi. Warga setempat panik dan berlari keluar rumah. Warga Kelurahan Wangurer Barat, Kota Bitung panik dan lari keluar rumah akibat guncangan gempa. Mereka takut jika rumah mereka ambruk karena guncangan gempa yang cukup kuat itu. Bahkan salah satu warga sempat terjatuh karena ingin menyelamatkan diri. Tadi waktu di dalam rumah kan ya namanya manusia agak panik. Jadi saat mau keluar rumah kita langsung tarik kita pe orang tua. Terus karena kaget juga mungkin sampai ada insiden tadi jatuh sedikit. Mannya enggak apa-apa dong. Enggak apa-apa. Gempa berkekuatan 7,6 magnitudo terjadi pada pukul 6:48 WITA, 127 km bagian tenggara Kota Bitung dengan kedalaman 18 km. Warga Kota Bitung diharapkan tetap waspada jika terjadi gempa susulan. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Sementara itu takut ancaman tsunami pasca gempa, warga pesisir pantai di Kota Bitung, Sulawesi Utara mengungsi ke dataran tinggi. Warga yang tinggal di pesisir pantai Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, mengambil tindakan mengungsi di dataran tinggi. Tempat ibadah yang terletak di dataran tinggi menjadi salah satu lokasi pengungsian. Warga mengaku khawatir jika terjadi gempa susulan disertai tsunami yang dapat mengancam keselamatan mereka. Udah mengungsi. Tinggal di mana, So? Di Candi. Siapa di Candi? Pinggir pantai? Iya, di pinggir pantai. Orang soalnya gempa tadi kan tanah goyang kuat sekali, Om. Terus? Sampai orang menghindar no cari dataran tinggi. Ada lari lantaran sotaku air kata semua naik. Orang tinggal di pesisir pantai. Di Topo dekat Pertamina. Jadi dan keluarga datang Iya, napa dem bayi-bayi mengungsi di sini ya? Iya. Pemerintah Kota Bitung berharap masyarakat tetap waspada namun jangan terlalu panik karena nantinya akan menimbulkan masalah lain. Gempa berkekuatan 7,6 magnitudo terjadi pada pukul 6:48 WITA, 127 km bagian tenggara Kota Bitung dengan kedalaman 18 km. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Sementara di kota Manado, gempa bumi berkekuatan 7,6 magnitudo juga mengguncang kota Manado Kamis pagi. Ratusan pasien di Rumah Sakit Siloam berhamburan keluar dari ruang rawat inap. Beginilah kondisi di Rumah Sakit Siloam, Kota Manado. Mereka lari keluar dari ruang inap saat gempa berkekuatan 7,6 magnitudo mengguncang wilayah Sulawesi Utara. Ratusan pasien terpaksa dievakuasi keluar gedung sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bahaya. Saat gempa terjadi, suasana di dalam rumah sakit mendadak kacau. Getaran yang cukup kuat membuat tenaga medis, pasien, dan keluarga pasien panik. Petugas dengan sigap langsung melakukan evakuasi untuk memastikan keselamatan semua orang di dalam gedung. Pasien yang dalam kondisi memungkinkan dipindahkan ke area terbuka di sekitar rumah sakit. Sementara itu pasien dengan kondisi kritis tetap mendapatkan penanganan dengan pengawasan ketat dari tenaga medis. Saat gempa itu semua kan patient first. Semua tim medis Siloam itu yang utama amankan pasien. Jadi pasien itu dievakuasi ke lobi, semuanya ke sini kan. Nah, setelah itu pada saat jam makan. Jadi semua dilayani dengan baik
diturunkan di lobi di sini, dibagi di beberapa daerah, ada bagian MCU, ada bagian sana, supaya kan semua bisa tenang. Baru habis itu dia doang kasih support dengan makanan jam, karena pada saat itu kan jam makan pagi. Itu sih untuk menjawab pertanyaan. Ada berapa, Bu? Kalau korban di sini tidak ada korban. Tidak ada korban. Yang Karena semua ini pasien, semua pasien itu, ya. Semua pasien itu dievakuasi secara satu-satu. Kan kita punya lift di sini toh, jadi diamankan semua di lobi. Selain itu, guncangan gempa juga merusak sejumlah bagian gedung yang ada di rumah sakit. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, akibat gempa ini juga membuat puluhan pasien yang ada di Rumah Sakit Siloam Manado terpaksa harus dirawat di lobi rumah sakit. Inilah suasana di Rumah Sakit Siloam Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Puluhan pasien terpaksa harus menjalani perawatan di lobi hotel pasca gempa 7,6 magnitudo guncang Kota Manado pada Kamis pagi. Selain di lobi, sejumlah pasien juga dirawat di rumah sakit, bahkan ada yang dirawat di dalam mobil. Admini, salah satu pasien, mengatakan bahwa saat gempa terjadi, para pasien yang ada di lantai 5 rumah sakit berhamburan untuk menyelamatkan diri dengan mengikuti tangga darurat. Kita sementara duduk, ada minum teh. Kong dikira ini anak goyang-goyang itu koi. Intau so gempa no. Tapi anak sebab tari ya, mak turun mak, cepat mak turun. Jadi langsung turun no, kasih cari tangga darurat sampai Rikiso masuk di gudang. Belum dapat, nanti dapat di sebelah no, di belakang dapat. Di dekat hotel situ tuh tangga darurat. Turun no, baku susung orang-orang semua di situ kasih. Lain di kursi roda, lain so baku dukung, baku polok, semua omak semua paling banyak di lantai 5 kasih. Akibat gempa, beberapa bagian gedung rumah sakit ambruk dan mengalami keretakan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi akibat gempa gedung Koni Hall B ambruk, 1 warga tewas. Akan kami hadirkan usai jedah. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Informasi masih soal gempa di Sulawesi Utara. 1 unit rumah warga di Kota Bitung, Sulawesi Utara roboh akibat guncangan gempa 7,6 magnitudo. Rumah tersebut tertimpa tanggul saat gempa Kamis pagi. Sisa material rumah warga di Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Kota Bitung masih terlihat di lahan yang bekas bangunan rumah, di mana rumah salah satu warga di kelurahan tersebut rata tanah setelah tertimpa tanggul rumah tetangga yang ambruk saat guncangan gempa 7,6 magnitudo itu. Beruntun peristiwa tersebut terjadi saat penghuni rumah tidak berada di tempat. Pemilik rumah mengaku kehilangan tempat tinggal sehingga barang perabotan rumah tangga saat ini ditampung di rumah tangga lainnya yang berada di sekitar lokasi. Sakit Manembo Pak. Nah, terus Jam 3 antar cucu ke rumah sakit. Terus kejadian gempa, 6:30 ada telepon masuk dari keponakan. Suruh balik ke rumah dulu. Katanya itu rumah tertimbun oleh ini apa? Tanggul. Terus pulang Pak kemarin di rumah. sampai rumah itu barang-barang habis, so rata itu belakang dapur. Gempa kali ini tidak hanya merusak rumah warga, namun ada bangunan rumah ibadah dan bangunan kantor wali kota. Namun kerusakan tidak begitu parah. Tidak ada korban jiwa akibat gempa tersebut. Pemerintah Kota Bitung telah melakukan pendataan bangunan rumah warga maupun tempat ibadah serta perkantoran yang rusak agar segera diperbaiki. Sampai jam ini belum ada informasi korban jiwa. Kalau bangunan rusak 1-2 ya sudah ada informasi, tapi tidak parah-parah amat. Jadi syukur puji Tuhan, Tuhan masih melindungi Kota Bitung. Dan semoga selamanya, selalu dan selamanya Kota Bitung dilindungi. Gempa 7,6 magnitudo ini terjadi pada pukul 6:48 waktu Indonesia bagian tengah di 127 km wilayah bagian tenggara Kota Bitung dengan kedalaman 18 km. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Sementara di Kota Manado, dampak gempa juga mengakibatkan kerusakan terminal tipe A Malalayang Manado. Sejumlah bagian bangunan gedung terminal Malalayang mengalami kerusakan serius.
Akibat gempa berkekuatan 7,6 magnitudo, bangunan gedung Terminal Malalayang mengalami kerusakan. Sejumlah tiang penyangga terpantau sampai roboh dan kaca gedung pecah akibat kejadian ini. Sementara itu warga yang panik segera keluar dari dalam gedung guna mengamankan diri. Terminal terjadi, kalau lihat dengan kondisi yang ada, bahwa sebagian besar infrastruktur itu mengalami rusak berat, apalagi di dalam terminal maupun di sisi belakang terminal. Itu ada yang penyangga ada tiang-tiang itu hampir ada 3-4 tiang itu roboh, sama kaca juga dengan kekuatan gempa 7,3 itu mengakibatkan kaca depan itu banyak yang pecah, maupun keramik juga ada yang juga sempat juga terlihat bahwa ada yang pecah juga. Di dalam ruangan bangunan. Waktu gempa yang Oma rasa bagaimana? Aduh, bagoyang sekali. Kita pe anak ada bawa kamar kita ke kata palaka di beton. Kurang dia dahilah rupa sapi kita. Itu bangunan so bagoyang sekali. Sampai kaca pecah ya. Coba lihat kaca tabal pecah. Bangunan ini kan yang tidak kuat. Bangunan proyek itu jadinya tidak kuat. Adapun menurut BMKG, gempa yang terjadi di wilayah Kota Manado dan sekitarnya ini berpotensi tsunami. Untuk itu warga diminta untuk waspada. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Selain terminal, saudara, gempa juga menyebabkan bagian sisi utara Hall B gedung KONI ambruk. Polda Sulawesi Utara menyebutkan 1 warga Manado tewas tertimpa reruntuhan gedung. Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Awi Setiono membeberkan dampak gempa di Manado ketika meninjau gedung olahraga KONI Manado yang ambruk akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,6 pada Kamis pagi. Wakapolda menyebut korban meninggal diketahui bernama Dece Lahia, pemilik usaha rumah makan di kawasan KONI Manado. Proses evakuasi jenazah korban meninggal dunia dilakukan tim gabungan Basarnas, TNI Polri, dan BPBD setempat. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Gor KONI, kita lihat kanopi yang sebelah utara ini jatuh, kemudian menimpa, ada beberapa korban, 1 sudah dievakuasi karena meninggal dunia, dirawat dilakukan pemeriksaan forensik di Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian yang 1 luka ringan aja kena paku dan sudah dirawat di puskesmas, sudah kembali. Kemudian ada info lagi tadi dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, seorang perempuan jatuh dari lantai 2 di Foto Pelangi. Nanti identitas nanti sama Pak Kapolresta ya. Sudah dilakukan X-ray, alhamdulillah dari pinggang ke bawah tidak ada patah-patah, mungkin trauma aja. Tapi sekarang sudah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Dan 1 lagi di Rumah Sakit ODSK, ini lagi kita catatkan kejadiannya di Hotel Lion. Di depan rumahnya atau di depan hotel? Di hotel, depan hotel, lari-lari jatuh, ada 6 jahitan. Ini lagi dikatakan, nanti data lengkapnya silakan koordinasi dengan Kapolresta. Selain membantu proses evakuasi, Polda juga telah menurunkan tim Inavis melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Pihak kepolisian mengimbau warga untuk tetap waspada dan mencari perlindungan di tempat yang lebih aman. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sejumlah sekolah di Kota Manado mempersingkat kegiatan belajar mengajar di sekolahnya pasca gempa bumi magnitudo 7,6 terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Pihak Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama 2 Advensario Kota Manado memulangkan lebih awal ratusan siswa mereka lantaran dampak gempa bermagnitudo 7,6 yang melanda wilayah Sulawesi Utara pada Kamis pagi sekitar pukul 6:48 waktu Indonesia bagian tengah. Keputusan pemulangan lebih awal oleh pihak sekolah karena mendapat arahan dari Dinas Pendidikan Kota Manado agar memperhatikan faktor keselamatan setelah gempa. Kepala SMP Advent 2 Sario Jeffrey Tumimomor menyebut saat gempa terjadi anak-anak tengah berbaris untuk persiapan masuk kelas dan mengikuti ujian mid semester.
Setelah kondisi relatif membaik, ujian mid semester dilanjutkan dengan mempersingkat waktu dan anak-anak diarahkan untuk pulang ke rumah masing-masing pada pukul 9:30 waktu Indonesia bagian tengah. Oke, jadi ketika peristiwa gempa, anak-anak sementara apel di halaman. Ketika gempa itu terjadi, kami langsung mengarahkan pergi ke tempat yang terbuka di pinggir jalan. Di sana juga ada beberapa polisi mengarahkan anak-anak untuk pergi ke trotoar jalan supaya tidak pergi ke jalan. Memang gempa cukup besar, kuat, tapi puji Tuhan itu tidak berlangsung lama sehingga keamanan kondusif kembali. Memang ada instruksi dari dinas karena sini ada 2 atap, satu atap ada 2 sekolah. Untuk jenjang SD orang tua sudah datang jemput tadi pagi. Ini tinggal jenjang SMP, tapi saat ini sudah mulai pulang ke rumah untuk menjaga kalau ada gempa susulan. Dari laporan yang ada, tak ada bangunan sekolah yang mengalami kerusakan. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi lainnya, saudara. Ribuan umat Katolik di Paroki Kristus Raja Desa Kembes, Kabupaten Minahasa terpaksa menggelar ibadah Kamis Putih di pelataran gereja usai atap dan dinding bagian dalam gereja mengalami kerusakan akibat gempa yang terjadi pada Kamis pagi. Beginilah suasana misa Kamis Putih yang dilaksanakan oleh Jemaat Katolik Kristus Raja Desa Kembes, Kabupaten Minahasa. Misa berlangsung sederhana dan khusyuk diikuti oleh ratusan umat. Misa terpaksa hanya bisa digelar di halaman gereja akibat kerusakan di bagian dalam gedung gereja. Umat pun terlihat tetap antusias dan beribadah secara sungguh-sungguh. Menurut Yori, Ketua Legio Kristi Paroki Kristus Raja Kembes, nantinya jemaat akan mengadakan jalan salib pada besok hari pukul 6.00 WITA dan ibadah Jumat Agung pada pukul 15.00 WITA. Sementara seperti yang terlihat saat ini sementara ibadahnya menggunakan tenda di luar. Kemudian juga untuk besok juga tetap sama, ibadah tetap kita akan buat di luar. Karena yang di dalam ruangan belum bisa kita gunakan. Oleh karena gempa tadi pagi, plafon pada ciri rontok sehingga itu masih mengancam umat kalau beribadah. Sehingga sementara kita buat di luar. Dari pantauan Kompas TV, akibat gempa, kerusakan paling parah terlihat pada bagian atap sudah berjatuhan dan juga kaca-kaca gedung retak. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi pasca gempa, Gubernur Tinjau Gedung KONI Sorio Manado akan kami hadirkan usai jedah berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, korban meninggal akibat gempa di Kota Manado telah dievakuasi di Rumah Sakit Bayangkara Manado. Rencananya korban usai diotopsi akan dibawa pulang keluarga untuk dimakamkan pada Jumat 3 April. Terpantau pihak keluarga yakni kakak beradik korban atas nama D.C. Lahia sudah berada di rumah sakit untuk menjemput jenazah yang rencananya akan dimakamkan pada Jumat 3 April. Nantinya jenazah akan dibawa ke rumah duka yang terletak di Desa Tateli Jaga 1, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa. Sebenarnya dalam disemayamkan kita masih koordinasi dengan pemerintah dari lingkungan sana untuk dapat menolong. Mudah-mudahan Pemkot juga bisa bersedia karena dia KTP-nya Minahasa kan. Jadi kemungkinan mesti saling koordinasi untuk dapat dimakamkan karena lahan di Manado ini kan penuh toh. Jadi kalau Pemkot kasih kesempatan karena kejadiannya kan di wilayah daerah Manado. Ya kalau memang Wali Kota Manado berikan dispensasi untuk dapat dikuburkan di Pemkot, kami juga cukup turut berterima kasih. Jadi ada harapan untuk bisa disemayamkan. Mengingat waktunya karena sudah tidak bisa ditahan mayatnya, besok harus dikubur. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Kepala Dinas Kesehatan Dr. Rima Lolong juga telah menemui secara langsung keluarga korban dan menyampaikan belasungkawa. Lebih lanjut disampaikan pemerintah akan memberikan bantuan guna meringankan beban keluarga.
kami pemerintah provinsi, tadi kami khususnya Dinas Kesehatan sudah mendapat petunjuk langsung dari Bapak Gubernur untuk langsung melihat korban gempa dan memberitahukan bahwa Gubernur akan membantu keluarga khususnya yang meninggal saat ini support peti jenazah, dan juga kami akan membantu untuk transportasi untuk ambulans jenazah sampai besok ke pemakaman. Bu, ada koordinasi dengan Pemkot Manado? Dan koordinasi dengan Pemkot Manado, khususnya dengan Bapak Seko, Sekda, dan pemerintah Kota Manado menyiapkan juga lahan untuk pemakaman, dimakamkan besok rencana. Pada kesempatan yang sama, Kadis Kesehatan Provinsi juga turut memantau kondisi korban yang terjatuh dari lantai 2 rumahnya saat hendak menyelamatkan diri ketika gempa bumi berlangsung. Dari keterangan yang ada, korban dilarikan ke rumah sakit oleh seorang anggota polisi dengan kondisi mengalami cedera pada bagian panggul dan kaki dan saat ini masih menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, puluhan personil TNI diterjunkan ke lokasi gedung KONI Hall B Sario Manado. Para personil mulai membersihkan puing reruntuhan gedung Hall B KONI Manado yang telah menyebabkan korban jiwa. Personil TNI bersama Polri mulai membersihkan puing-puing reruntuhan bangunan Hall B KONI Sario Manado. Material beton, besi, dan seng diangkut petugas. Selain itu, sejumlah batalion personil TNI juga disiagakan di lokasi terdampak seperti di Manado, Kabupaten Minasa, dan Pulau Lembe, Kota Bitung. Di sini kita siagakan anggota dari Kodim 1309 Manado, kemudian dari Korem. Di sini ada sekitar 1 peleton untuk di Hall B ini, KONI. Kemudian di Malalayang juga ada 1 regu. Kemudian di Bitung yang terjadi tadi ada rumah rusak, kemudian adanya tsunami kecil. Di situ disiagakan dari Kodim 1 peleton, kemudian dari Unit Teritorial Pembangunan 919 di situ sudah membantu masyarakat di sana. Kemudian di Minasa juga sudah standby. Himbauan untuk warga. Ya, kami menghimbau kepada seluruh warga agar tetap waspada karena kejadian ini kita harus siap siaga semua. Kemudian untuk pasukan juga dari TNI Polri juga kita siaga dalam siaga bencana ini. Terima kasih. Dan Rem menambahkan untuk warga Sulawesi Utara agar tetap waspada karena hingga saat ini masih terjadi gempa susulan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, pasca gempa, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus meninjau langsung kondisi gedung KONI Sario Manado yang ambruk di bagian sayap gedung. Gubernur memastikan akan merehab gedung tersebut agar bisa digunakan kembali. Kondisi pasca gempa di Kota Manado menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Gubernur Julius Selvanus turun langsung ke lokasi untuk melihat kerusakan di kompleks gedung olahraga KONI Manado. Usai melakukan pengecekan menyeluruh di setiap sudut bangunan yang runtuh, Gubernur menegaskan bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah cepat untuk melakukan rehabilitasi total dan menata kembali kawasan gedung olahraga tersebut agar bisa kembali digunakan oleh masyarakat. Jujurnya saya nggak paham soal bangunan, ya, tetapi ya kita mengerti bagaimana bangunan satu dengan yang lainnya itu saling mengikat mestinya, ya. Saya lihat kan kalau kita lihat secara fisik nggak ada ikatan. Dan ini 2023 atau 2024 yang lalu pernah terjadi di sebelah sana juga, ya. Ya mudah-mudahan nanti kita perbaiki tidak seperti ini lagi lah, ya. Ini yang mengakibatkan korban karena di bawahnya ini ada banyak masyarakat jualan, ya. Kasihan mereka juga, dan ini sia-sia uang negara terbuang kalau membangun seperti ini. Nanti kita perbaiki lagi. Ya. Karena beberapa waktu lalu gempa juga di tempat yang ini, tetapi di sayap sebelahnya, Pak. Ya, sayap sebelahnya. Ya. Artinya ada satu konstruksi yang salah mungkin, ya. Nantilah biar ada pihak yang memahami itu yang akan mengidentifikasi apakah ini bangunan ini layak atau tidak, benar atau tidak, kita tidak tahu. Nanti ada petugasnya sendiri, ya. Di lokasi kejadian, tim gabungan yang terdiri dari TNI dan Polri terlihat bahu-membahu membersihkan material dan puing-puing bangunan dengan menggunakan alat berat guna mempercepat proses normalisasi kawasan.
Meski sempat diwarnai kepanikan saat gempa terjadi, saat ini kondisi aktivitas masyarakat di Kota Manado dan sekitarnya terpantau sudah kembali normal seperti biasanya. Jimmy Dabar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengerahkan alat berat untuk membersihkan puing-puing reruntuhan gedung KONI Hall B Sario Manado pada sore hingga malam hari. Alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara diterjunkan untuk membantu membersihkan puing-puing material reruntuhan gedung Hall B KONI Sario Manado. Material beton, besi, dan baja ringan ditumpuk di sisi kanan bangunan untuk diangkut mobil pengangkut. Selain alat berat, sejumlah personil TNI Polri juga diturunkan untuk membantu membersihkan puing-puing bangunan. Sementara hingga Kamis malam, garis polisi masih terpasang sehingga warga tidak boleh beraktivitas di sekitar lokasi. Gempa 7,6 magnitudo yang mengguncang Sulawesi Utara mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan sejumlah bangunan ambruk. Jimmy Dabar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus melakukan pendataan dampak dan kerugian akibat gempa magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara. Hingga Rabu sore, data terbaru yang dirilis Pemprov Sulut terdapat 1 orang meninggal dunia, 3 orang luka ringan, serta 40 bangunan mengalami kerusakan. Upaya penanganan pasca gempa magnitudo 7,6 mengguncang Provinsi Sulawesi Utara terus dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Di antaranya terus upaya penanganan dampak gempa, termasuk pendataan kerugian material di 6 kabupaten dan kota terdampak. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus bilang, meski sempat ada peringatan dini tsunami sesaat setelah gempa dan sudah dinyatakan dicabut oleh BMKG pada pukul 10.56 WITA, pemerintah daerah terus memonitor perkembangan dan melakukan penanganan pasca gempa. Data Pemprov Sulut hingga sore hari, 1 orang perempuan bernama Dice Lahia meninggal dunia akibat tertimpa material bangunan. 3 orang dilaporkan mengalami luka ringan dan telah ditangani di rumah sakit, serta sebanyak 40 bangunan termasuk rumah warga, gereja, dan sekolah mengalami kerusakan. Data sementara diperkirakan kerugian material sekitar 500 juta rupiah. Kabupaten dan kota terdampak gempa di Sulawesi Utara antara lain Kota Bitung, Minas Utara, Minasa, serta Kota Manado. Kemudian kita lakukan juga pendataan ya, jadi pasca bencana ini dari 15 kabupaten Provinsi Sulawesi Utara itu yang terdampak ada 6 kabupaten kota ya. 6 kabupaten kota itu kurang lebih kalau bangunan ya itu 40 bangunan, baik itu kantor, rumah maupun gereja. Ya, itu ada 40, rata-rata rusak ringan, ada beberapa yang rusak sedang ya. Ada 2 yang rusak berat, rumah masyarakat. Ini dan sampai hari ini kita masih lakukan pendataan karena ada di beberapa pelosok-pelosok juga yang belum dilaporkan. Ini yang ada di sepanjang jalan yang mudah terjangkau oleh laporan petugas di lapangan. Kita berharap 40 ini saja ya tidak bertambah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk dapat beraktivitas normal kembali, namun tetap memperhatikan kewaspadaan. Warga diminta untuk mencari informasi terkait perkembangan terkini gempa melalui sumber resmi dan menghindari informasi yang tidak terverifikasi di media sosial ataupun internet. Yana Mekesingal, Hence Tumilar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, setelah sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami pasca gempa bermagnitudo 7,6 yang melanda wilayah Sulawesi Utara pada Kamis pagi, Badan Meteorologi Klimatologi mencabut status peringatan dini tsunami pada pukul 10.56 waktu Indonesia Tengah. Pencabutan status peringatan dini tsunami untuk Provinsi Sulawesi Utara pada pukul 10.56 WITA. Dengan berakhirnya peringatan dini tsunami, BMKG merekomendasikan warga untuk dapat beraktivitas normal kembali, namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Jadi tadi pada pukul 10.56 waktu Indonesia Tengah, peringatan dini tsunami dari BMKG itu telah dinyatakan berakhir. Jadi dari hasil analisa kami, dari monitoring peralatan observasi kami menunjukkan bahwa
potensi tsunami yang disebabkan oleh gempa magnitudo 7,6 yang terjadi di Laut Maluku tersebut sudah dinyatakan berakhir. Jadi tsunami telah terjadi tadi 16 menit setelah gempa di Bitung dengan ketinggian tsunami 0,2 meter dan yang tertinggi yaitu di Kema, Minahasa Utara dengan ketinggian 0,75 meter. Jadi memang tsunami-nya kategori rendah, tidak berdampak signifikan di masyarakat sekitar pantai. Dan setelah kita analisis, maka pada pukul 10.56 WITA peringatan dini tsunami ini dinyatakan berakhir dan masyarakat bisa kembali beraktivitas kembali di pantai seperti biasa. Adapun gempa bumi bermagnitudo 7,6 yang melanda Sulawesi Utara terjadi pada pukul 6:48 WITA dengan pusat gempa di Laut Maluku dengan kedalaman 62 km dan 129 km tenggara Bitung. Dampak gempa ini menyebabkan tsunami 16 menit setelah gempa terjadi dengan ketinggian 20 cm di wilayah pantai Bitung dan tsunami dengan ketinggian 75 cm yang dilaporkan terjadi di wilayah pantai Kema, Kabupaten Minahasa Utara. Yana Meko Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Gaji dipotong, ratusan ASN di Kota Gorontalo geruduk kantor BTN. Tetaplah di Kompas Pagi. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Cabai rawit menjadi penyumbang terbesar inflasi di Gorontalo pada Maret 2026. Pengaruhnya mencapai 0,24% dari total inflasi bulan ke bulan dan diprediksi hal ini terjadi lantaran tingginya aktivitas di bulan Ramadan. Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo mencatat, cabai rawit menjadi komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi Maret 2026. Cabai rawit menyumbang inflasi sebesar 0,24% dan diikuti sejumlah komoditas lainnya. Di sisi lain, tomat justru memberikan andil deflasi sebesar 0,15%. Adanya subsidi pemerintah termasuk diskon harga tiket penerbangan juga turut dampak dalam data deflasi. Kepala BPS Provinsi Gorontalo menyebut, kondisi ini dipengaruhi tingginya produksi dan aktivitas konsumsi selama Ramadan. Andil saya tertinggi di Gorontalo adalah cabai rawit ya. Ini luar biasa, ini karena fenomena Ramadan, fenomena Idul Fitri, sehingga masyarakat banyak mengkonsumsi terkait dengan ya makanan, terutama kayaknya kan hobinya di sini pedas ya, rica-rica. Jadi memang masih mempunyai andil tertinggi 0,24%. Yang deflasi ini yang terlihat banget ya. Ini. Meski terjadi kenaikan, BPS menilai kondisi inflasi di Gorontalo masih terkendali dan berada di taraf yang aman dari tingkat nasional. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Berita lainnya, ratusan aparatur sipil negara di Kota Gorontalo mendatangi kantor Bank BTN. Mereka memprotes pemotongan gaji yang terjadi tiba-tiba saat gaji masuk tanpa pemberitahuan. Ratusan ASN di Kota Gorontalo mendatangi kantor cabang Bank Tabungan Negara atau BTN Gorontalo. Mereka mempertanyakan pemotongan gaji dan tunjangan yang terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sejumlah ASN mengaku baru pertama kali mengalami kejadian ini. Yang kelihatan ramai-ramai ini begini, kami dari seluruh pegawai Kota Gorontalo itu termasuk PNS itu kaget tiba-tiba rekening gaji kami langsung didebit. Ada pemotongan atau diblokir oleh pihak BTN. Kalau saya sebagai guru, memang saya kami ada pinjaman di BSG. Tapi untuk angsurannya itu sudah dipotong langsung melalui sertifikasi. Sehingga untuk sertifikasi setiap bulan kami tidak menerima lagi. Sudah dilakukan pemotongan karena pinjaman kami. Nah, kenapa lagi di bank untuk gaji kami dipotong? Pemotongan gaji ini berkaitan dengan kewajiban hutang piutang ASN di Bank Sulutgo yang sebelumnya menjadi bank penyalur gaji ASN. Sementara pihak BTN tetap menyampaikan permohonan maaf atas miskomunikasi yang terjadi. Pengembalian atau reversal terhadap gaji yang sempat terpotong juga langsung dilakukan. Potongan gaji dan sudah dikembalikan, sudah direversal semua yang ASN yang sudah dipotong tadi sudah direversalkan, dikembalikan ke rekening masing-masing.
sudah masing-masing. Jadi itu yang sudah kami lakukan. Tapi yang biasa yang kami potong tiap bulan, ASN yang bersedia tetap kami potong. Pihak bank memastikan seluruh dana yang terpotong telah dikembalikan dan diterima di rekening masing-masing ASN. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Davis Pinantoan bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.